Pemirsa, kita sampai di ujung acara. Sekarang saya mau pindah ke dua pembicara terakhir, tapi Sandiaga mau nambahin. Ya Bang Karni, tadi kita perhatikan memang prasyarat kita untuk maju itu ya bersatu. Tapi kita juga harus mulai disiplin mengubah narasi kita. Jadi banyak sekali tadi yang disampaikan dan bagus-bagus semua. Saya ingin mengajak kita untuk mulai memikirkan narasi yang berbeda. Karena kalau kita dengan segala hormat ya tadi Pak Mahfud sudah sampaikan bicaranya itu-itu saja dan kalau yang bicara itu pejabat amplifikasinya itu besar sekali di masyarakat. Padahal saya turun lebih di 1.500 titik kunjungan dan setelah itu lebih banyak lagi. Masyarakat nanyanya tuh yang simple-simple aja, nggak pernah tentang hal-hal yang sangat fundamental seperti Islam jenis apa yang saya jalankan. Tapi selalu bagaimana lapangan pekerjaan, bagaimana nyari kerja sekarang. Dengan adanya robotics, Internet of Things, teknologi, 21 juta jumlah lapangan kerja yang akan hilang. Apa yang harus kita lakukan agar anak-anak muda kita bisa mendapatkan pekerjaan yang berkualitas? Ternyata di balik robotics, Internet of Things, di balik 21 juta lapangan kerja yang hilang, ada 23 sampai 46 juta lapangan kerja baru yang akan tumbuh. Pertanyaan juga yang sering saya dapatkan itu adalah pertanyaan mengenai biaya hidup. Banyak yang bicara mengenai mengenai pendidikan, tapi biaya pendidikan semakin tinggi dan meningkat disproporsi dengan pendapatan masyarakat. Banyak yang bertanya mengenai biaya kesehatan. Seperti kita ketahui BPJS naik dan sistem kesehatan kita atau yang disebut sebagai JKN, Universal Health Coverage kita harus kita perbaiki. Banyak yang bertanya mengenai biaya hidup. Tadi bicara mengenai bawang putih. Tapi kadang-kadang harga-harga lain, ibu-ibu, emak-emak saya suka bilang, bertanya mengenai kebutuhan pokok sehari-hari. Cabai, bawang merah, dan sistem distribusi kita, pasar tradisional kita belum bisa menghadirkan solusi. Nah, saya ingin narasi kita itu nyambung dengan apa yang diangkat oleh masyarakat. Karena kita, apalagi di ELC ini, elit berbicara mengenai hal-hal yang sangat pelik sekali. Dan saya senang sekali kalau misalnya a leader to lead is to give example. Kalau seorang pemimpin itu memberikan contoh yang baik. Jadi dengan narasi yang berubah, kita jangan terjebak kepada lubang yang sama. Kita itu terus yang kita ulang-ulang lagi dan teramplifikasi lagi. Akhirnya energi yang negatif itu akan berulang terus dan tidak ada solusinya. Nah, kita bicara mengenai bersatu untuk maju, salah satunya adalah disiplin. Mengubah narasi kita. Karena perbedaan itu adalah natural atau alami, ya kita cari lebih banyak persamaannya. Karena tantangannya itu berkaitan dengan ekonomi, cari kita solusi di masalah ekonomi. Karena masalah lapangan kerja, ekonomi bertumbuh, tapi keluhan atas susahnya lapangan kerja itu belum tersolusikan, mari kita gunakan bandwidth atau kapasitas kita ini untuk membicarakan hal-hal yang sangat solutif dan bisa memberikan sebuah pencerahan kepada masyarakat. Sehingga akhirnya kembali lagi kita tidak akan bicara seperti seorang ekonom yang menyatakan bahwa yes, Indonesia is full of potential. Indonesia punya banyak potensi. Indonesia is the country of tomorrow. Indonesia adalah negara masa depan, tapi 25 tahun lagi kita akan bilang hal yang sama. Jadi kita nggak selesai-selesai dalam urusan kita untuk membenahi diri. Saya yakin malam ini banyak sekali optimisme dan kalau kita
memilih untuk mengubah narasi kita agar kita lebih bersatu, insya Allah kita akan mencapai Indonesia yang sejahtera, adil, makmur, maju, baldatun, toibatun, warabun, ghafur. Terima kasih.